Kau yang hadir untuk kami Tuhan. Engkau baik. Mari bawa hati kita sembah Tuhan. Biarlah sore ini menjadi sore penyembahan bagi Tuhan, di mana hadirat Tuhan melingkupi kita. Kami buka hati kami, kami angkat suara kami. Engkau baik Tuhan. Kami ada karena Engkau. Kami boleh berdiri memuji-Mu karena kasih-Mu. Mari persembahkan hati kita bagi Tuhan. Biarlah sore ini jangan ada yang berdiam
setiap kemuliaan. Kami percaya setiap hati kami menyukakan hati-Mu. Biarlah sore hari ini menjadi perjumpaan yang indah dan manis bersama Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami. Ketika kami memuji-Mu, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang membutuhkan pertolongan Kau berikan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorak di awal ibadah ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan di awal perjumpaan kami di tahun ini Tuhan, mengakhiri tahun ini, kami percaya ada sukacita besar yang akan terjadi atas hidup kami. Akan menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami. Kami akan bersorak-sorak di dalam nama Yesus. Siap kita rindu bersorak bersama, katakan amin. Haleluya. Saudara, kami percaya bahwa Allah kita dahsyat. Allah yang kita sembah hadir di tempat ini. Dia mengikuti setiap hati kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Mintalah hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Sukacita surga diberikan atas kita. Berikan bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berterima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya akan badai yang berterima. Maka kita akan berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kita akan menjadi pemenang lebih dari pemenang yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kembali. Kita surga bergema. Haleluya. Surga bergema, lahir
hadirat Tuhan. Haleluya. Saya kan percaya sukacita surga hadir dalam hati kita yang mengasihi Tuhan. Sebab Kristus bukan lagi sebagai bayi, tetapi sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup kita, yang memerintah kita untuk melakukan segala perkara yang besar di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Minggu ini mungkin ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Oh, Ibu Peggy, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tapi bukan saya sendiri ya Bapak Ibu, Peggy dan kru. Ayo, iya kuartet. Ayo Pak. Sampai. Ya Pak ya. Bisa lebih kecil ya. Ini nggak ada lagi ya Bapak
setiap hari-hari sukacita berjalan bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada lagi yang menyaksikan kemurahan Tuhan mengakhiri tahun ini. Mungkin di bulan-bulan lalu kita mendapatkan sesuatu. Ya, saya menyaksikan kemurahan Tuhan. Di Tuhan, beberapa hari lalu saya interview di suatu perusahaan mobil Nissan dan saya diterima di situ. Dari usia saya nggak mungkin bisa kerja, tetapi karena Tuhan yang membawa, saya kita percaya ada tanda-tanda mujizat akan menyertai ke depan, dan sesuatu yang luar biasa Tuhan akan tuntun, bukan dengan kekuatan saya, tetapi karena Tuhan. Kalau Tuhan bisa membawa saya untuk bekerja, dan Tuhan punya rencana dalam setiap hidup saya. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Dia. Mungkin ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan lagi? Oh, Tante Siska, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyampaikan, untuk melayani Tuhan jangan takut, harus berani melangkah, dan Tuhan tidak menutup mata untuk kegiatan pelayanan kita. Jalani aja. Jadi untuk diketahui ibu-ibu, barangkali saya juga pernah sampaikan bahwa di rumah saya itu 1 bulan 1 kali ada pelayanan, yang mana sudah berlangsung dari tahun 2015 sampai saat ini. Jujur, kadang-kadang ada saat-saat tertentu yang rasanya nggak mampu, tapi Tuhan selalu menguatkan untuk kamu harus melangkah terus. Kadang-kadang kita selalu melihat jumlah yang hadir, terus kita kecewa. Tapi di sini Tuhan ingatkan, kamu setia dan taat. Kamu nggak usah lihat jumlah siapa yang datang, siapa yang hadir. Itu bukan urusan kamu. Tugas kamu setia dan taat. Akhirnya pelayanan itu berlangsung terus di dalam acara Natal. Mapokis itu kan Maluku, Pondok Gede dan sekitarnya. Pada waktu saya bikin ibadah ini, saya udah dapat stigma dari gereja yang saya terdaftar bahwa saya ini karismatik gitu. Jadi pandangan mereka ke saya udah beda, dan mereka selalu bilang kalau ketemu Ibu Siska dikit-dikit Tuhan. Nah, tapi ya memang sudah begitu, tapi saya nggak kecewa, tetap saya jalani terus. Akhirnya singkat cerita, di dalam perjalanan ibadah ini saya juga dibentuk melalui ibadah ini. Pribadi saya dibentuk bagaimana saya harus kepribadian seperti apa yang Tuhan inginkan, dan itu memang tidak gampang. Itu semua harus teruji. Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan orang-orang yang memang besi menajamkan besi. Saya juga dibentuk dalam keluarga, juga dibentuk juga oleh Bapak, semuanya dibentuk. Singkat cerita, untuk ibadah Natal Mapokis ini, saya terima kasih untuk Pak Bi juga membantu saya otomatis dengan WRT, yang mana pelayanan untuk pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol itu juga berjalan. Dan yang datang itu adalah orang-orang yang tidak pernah ikut ibadah di tempat saya, tapi mereka semua datang untuk melakukan itu. Saya tidak lihat itu, pokoknya bagaimana harus bisa melayani. Dan rumah tadinya saya mau pakai tempat di salah satu gedung pertemuan dari gereja untuk bikin acara di situ, supaya kalau ada yang datang pemeriksaan gula darah lebih dekat, karena dekat dengan jalan raya. Ternyata dari gereja tidak diizinkan, tapi Tuhan berikan salah satu keluarga yang rumahnya adalah rumah orang Muslim. Ya, rumah itu dipakai untuk pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Di situ orang-orang juga pada kaget, kok bisa di situ, gitu loh. Tapi itulah Tuhan jawab bahwa Tuhan tidak berdiam diri dan semua berjalan lancar. Singkat cerita, saya waktu dia di WRI bikin kue, terus dibagi-bagi, terus dalam hati saya, aduh saya mau kasih apa ya, gitu. Kan apa yang WRT lakukan juga, saya juga pengen lakukan itu, tapi gimana? Tahu-tahu hari apa ya, hari
kemarin hari Senin kalau nggak salah, Selasa lah, atau ada yang telepon, Bu Siska, ibu ada di rumah? Ada, saya ada di rumah. Iya, saya mau ke rumah. Oh ya, silakan datang. Tahu-tahu ada yang memberikan bantuan sembako. Sembako yang mana itu atas nama keluarga PT bla bla bla. Dan saya baru pernah dapat bantuan seperti itu. Dan isi satu karton itu saya nggak bisa angkat saking beratnya. Saya bilang, oh Tuhan Yesus luar biasa banget gitu loh. Jadi di sini dengan seperti itu saya selalu berdoa, Tuhan pakai saya sama Opa jadi garam dan terang untuk keluarga. Jadi di sini anak-anak saya juga menilai, Mama punya pelayanan kayak apa sih? Gitu. Mama bikin apa sih? Gitu. Tapi di sini mereka akan lihat sendiri. Jadi dengan bingkisan itu yang didapat, oh Tuhan Yesus tolong, banyak yang harus ditabur. Tuhan tolong, kalau dengan bingkisan ini kalau aku bagi-bagi tidak akan cukup. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, saya bongkar bingkisan itu, saya bagi-bagi, akhirnya bisa kira-kira sekitar 80 kantong yang bisa saya bagikan. Dan orang-orang yang sakit, yang sakit, orang-orang tua, yang jompo, semua kebagian, semua dikasih. Padahal mereka tidak pernah ibadah di tempat saya. Tapi tugas saya bagaimana saya harus menabur dan menabur. Jadi saya terima kasih sekali. Saya percaya di sini Tuhan mengingatkan saya, kamu gak usah takut dalam pelayanan. Yang gak dipikirkan, yang gak direncanakan, gak timbul dalam hati, saya harus sediakan. Dan itu memang terbukti sekali. Jadi saksi, ada Bu Erik tahu, Bu Mary tahu. Ada juga saya datang dengan Ibu Olvi yang selalu bantu saya di rumah, dia juga tahu itu. Dan saya selalu menyampaikan pergumulan-pergumulan dalam pelayanan. Jadi sekali lagi, kalau kita mau setia dan taat untuk Tuhan, kita melayani Tuhan, tidak hanya datang ke sini, tapi bagaimana kita melayani dalam bentuk apa aja Tuhan perhitungkan. Mari kita fokus di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus all the best. Pertolongan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Dan saya juga terima kasih, Tuhan izinkan Opa juga untuk saya bisa melayani Opa. Saya juga bisa melayani sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan kita sekali terima kasih untuk kesaksiannya. Kalau kita tidak lelah dalam melayani Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas kita, dan kita akan menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita saksikan hati kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kau baik Tuhan.
karuniamu tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu bukan karena hebat kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami hadir dan kami berdiri tempat ini untuk kami meninggikan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami. Speak to us Lord. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami lakukan, kami praktekkan, dan kami menjadi pelaku, bukan hanya sekedar pendengar. Bahkan ketika kami keluar dari tempat ini, kami tidak akan pernah sama ketika kami datang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini ya Bapak, pimpin hamba-Mu, tuntun hamba-Mu kemana Tuhan pimpin, sehingga firman yang diberitakan sebentar ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami.